dengan obat atau tampon sehingga hanya bisa disembuhkan dengan pembedahan. Konstipasi yang berkelanjutan diyakini oleh para ahli sebagai penyebab terbentuknya CA kolon atau kanker usus besar. Hal penting yang harus diketahui oleh pemirsa juga, jika terus-menerus mengalami konstipasi dapat menyebabkan akumulasi penumpukan logam-logam berat. Logam masuk ke dalam tubuh utamanya melalui air minum yang terkontaminasi logam berat dan yang tidak melalui proses penyulingan dengan baik. Jenis logam-logam berat yang sering ditemukan dalam air minum dan makanan yang terkontaminasi adalah merkuri atau Hg, kadmium atau Cd, timbal atau Pb, dan arsenik atau As. Kadmium jika berakumulasi dalam jangka waktu yang lama dapat menghambat kerja paru-paru, bahkan mengakibatkan kanker paru-paru, mual, muntah, diare, kram, anemia, dermatitis, pertumbuhan lambat, kerusakan ginjal dan hati, dan gangguan kardiovaskuler. Kadmium dapat pula merusak tulang dan meningkatkan tekanan darah. Gejala umum keracunan kadmium adalah sakit di dada, nafas sesak, batuk-batuk, dan lemah. Arsen dalam tubuh dapat mengganggu daya pandang mata. Hiperpigmentasi kulit menjadi berwarna gelap, melanosis, hiperkeratosis atau penebalan kulit, pencetus kanker, infeksi kulit. Selain itu, dapat menyebabkan kegagalan fungsi sumsum tulang, menurunnya sel darah, gangguan fungsi hati, kerusakan ginjal, gangguan pernafasan, kerusakan pembuluh darah, varises, gangguan sistem reproduksi, menurunnya daya tahan tubuh, dan gangguan saluran pencernaan. Secara umum, akumulasi penumpukan logam-logam berat dalam tubuh dapat terjadi di setiap organ. Keadaan ini lama-kelamaan memicu tumbuhnya sel-sel tumor yang kemudian berkembang menjadi jaringan asing yang kita sebut tumor atau kanker. Jadi, pembuangan logam-logam berat yang mengandung racun tersebut utamanya adalah melalui pembuangan feses dan urin. Wow, kira-kira cukup jelas sekali pemirsa. Nah, dokter, saran dari dokter nih dok untuk pemirsa bagi yang menderita masalah pencernaan ini agar dapat sembuh dari gangguan kesehatan ini apa dok? Ya, penelitian kami menemukan sejumlah manfaat dari probiotik yang secara signifikan memberi makna klinis dalam manajemen terapi gangguan pencernaan dan sejumlah fakta pencegahan penyakit sistem yang mana etiologinya dimulai dari kekacauan sistem pencernaan. Probiotik seluruhnya secara umum mampu mengurangi frekuensi maupun durasi insiden diare pada pemakaian antibiotik keras untuk pengobatan infeksi rotavirus, kemoterapi, dan diare stres perjalanan. Juga menstimulasi berlangsungnya sistem kekebalan tubuh dan yang terpenting mengurangi secara nyata pembentukan enzim-enzim prokarsinogenik seperti amoniak di dalam kolon. Beberapa hasil evidence based yang menjamin manfaat probiotik disimpulkan sebagai berikut. Pertama, mereduksi infeksi bakteri patologi Helicobacter pylori. 2. Mereduksi simptom alergi. 3. Mengatasi konstipasi. 4. Mengatasi IBS, mendukung manfaat klinis terhadap metabolisme mineral dan stabilitas kepadatan densitas tulang. 6. Pencegahan kanker. 7. Mengurangi kolesterol dalam darah. Anda harus memastikan bahwa suplemen probiotik yang Anda pilih telah melalui studi ilmiah dan didukung oleh bukti yang klinis yang bermanfaat. Jumlah yang benar dan strain probiotik untuk kondisi tertentu sangat penting.
suplemen probiotik tidak dapat diandalkan, akan selalu didukung oleh uji klinis, dan ini jalan dan penelitian lainnya harus tersedia bagi Anda untuk memeriksa. Jika kemasan probiotik tidak benar, maka probiotik mungkin kehilangan potensi mereka. Akhirnya, Anda juga harus mengupayakan kualitas makanan terbaik untuk dikonsumsi secara cukup setiap hari, yakni buah-buahan segar, sayur-sayuran kaya serat. Semua kebutuhan ini akan menjamin kesehatan tubuh Anda secara umum yang amat ditentukan oleh kualitas kesehatan sistem pencernaan. Ya, dokter, tadi sudah Anda jelaskan begitu rinci. Semoga pemirsa juga dapat menangkap dan juga tentunya memberikan edukasi yang baik. Pemirsa, sekarang kita sudah memahami bagaimana sistem pencernaan tubuh kita berlangsung. Bahwa dalam organ pencernaan kita ternyata banyak sekali strain jenis bakteri yang saling berkompetisi untuk hidup. Nah, bakteri-bakteri itu umumnya bersifat positif terhadap sistem pencernaan, bahkan menghasilkan enzim-enzim yang berguna untuk membentuk sistem kekebalan tubuh kita, membentuk suasana baik, sehingga proses absorpsi sari-sari makanan dapat berlangsung maksimal, juga mendorong pembuangan logam ataupun racun logam berat yang masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan dan minuman. Nah, pemirsa, sungguh mengerikan bukan? Cukup serius. Ternyata keluhan-keluhan gangguan pencernaan yang kita kira hal yang biasa, yang sepele, ternyata merupakan latar belakang penting dari munculnya berbagai penyakit yang sangat mengerikan. Setelah ini, kita akan kedatangan narasumber kita, Ibu Lilia Putra, selaku Product Manager dari SHI, di mana beliau akan menyampaikan metode pengobatan apa yang ditawarkan oleh SHI untuk mengatasi masalah kesehatan, seperti yang sudah kita bahas tadi bersama Dr. Rumiel Tobing. Dan tentunya kita akan membahas lebih luas lagi dalam episode kali ini. Pastikan tetap bersama kami di SHI Talk. Terima kasih pemirsa, kembali bergabung bersama SHI Talk. Pemirsa, saat ini selain saya Freddy Su dan juga Dr. Rumiel Tobing, telah hadir juga Ibu Lilia Putra sebagai Product Manager dari Scientist Home Indonesia. Nah, sekarang Ibu Lili akan menjelaskan mengenai beberapa produk SHI untuk mengatasi penyakit gangguan pencernaan, yang tentunya dapat mengatasi konstipasi secara alamiah dan aman sesuai dengan penelitian klinis. Ibu Lili, selamat datang Bu Lili. Ya, terima kasih. Oriental semua nih Bu Lili ya. Iya. Kita tadi berbicara bersama Dr. Rumiel Tobing bahwa mengenai pencernaan, Dok. Iya. Ya, dokter ya, pencernaan. Dan kita akan bertanya kepada Ibu Lili, produk dari SHI yang diindikasikan untuk mengatasi masalah gangguan pencernaan dan konstipasi itu apa ya, Bu Lili ya? Ya, dari Scientist Home kita ada produk yang namanya Synbiotic. Ya. Symbiotik? Synbiotic dia untuk pencernaan. Symbiotik itu apa? Jelas seperti apa? Lebih rinci ya? Ya, jadi Synbiotic itu merupakan kombinasi antara probiotik dan prebiotik yang memiliki efek komplementer pada flora usus ya. Probiotik merupakan bakteri baik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri berbahaya di dalam usus. Sedangkan prebiotik itu sendiri merupakan karbohidrat yang tidak dapat dicerna, yang tidak mempengaruhi tubuh, namun secara selektif dia dapat merangsang pertumbuhan bakteri yang baik itu sehingga dapat bertahan dan berkembang dalam usus agar mencapai keseimbangan jumlah koloni yang dibutuhkan tubuh. Iya. Ini sebenarnya komposisinya apa, dokter ya, untuk yang Synbiotic tadi? Iya, jadi Synbiotic itu merupakan kombinasi antara prebiotik dan probiotik tadi yang seperti saya sudah jelaskan. Nah, apa ada efek sampingnya, Dok, untuk Synbiotic ini?